Iya. Ya mama doa, tetap mama doa. Kau hati tenang, kau baru bisa doa ya. Eh, Ya Tuhan baru bisa jaga kita lah ya. Mm-mm. Halo, iyalah. Oh iyalah, nggak apa-apa doa. Yang penting kita doa. Tuhan dengar doakan kita kok. Semua orang juga. Iyalah, nggak apa-apa. Iyalah. Baik-baiklah. Semua serah sama Tuhan ya. Tuhan yang bisa tahu lebih mana lebih baik punya. Kita harusnya nggak usah takut, nggak usah apa. Kita tenang baru dapat doa ya. Iyalah, mama doa, semua juga doa. Teman-teman semua juga berdoa. Agama apa juga berdoa untuk dukung Ahok ya. Ya, enggak usah takut deh. Ya. Yuk. Jelang pemeriksaan perdana Gubernur Nonaktif Basuki Cahayapurnama, bagaimana situasi terkini di Mabes Polri, tempat pemeriksaan akan dilakukan hari ini? Ya, kita langsung terhubung dengan reporter Metro TV Gadis Bianca. Ya Gadis, jadi bagaimana hari ini terkait dengan agenda pemeriksaan Ahok? Ya Alka, pada pagi hari ini di Mabes Polri tidak ada persiapan khusus memang jelang pemeriksaan Ahok untuk pertama kalinya di Mabes Polri terkait dengan dugaan penistaan agama dan sebagai statusnya tersangka. Aktivitas pengamanan di Mabes Polri ini berjalan seperti biasa, namun memang persiapan sudah dilakukan di depan gedung utama Mabes Polri, terutama juga dari para awak media yang hari ini akan mengawal jalannya pemeriksaan. Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok hari ini memang menjalani pemeriksaan untuk pertama kalinya sejak ia ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu pekan lalu, tepatnya 16 November 2016 atas dugaan kasus penistaan agama yang dilakukannya. Dan rencananya nanti pemeriksaan terhadap Ahok ini akan dilakukan sekitar pukul 9 dan Ahok akan diperiksa oleh para penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri. Sementara itu dari tim ketua pemenangan pasangan calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Prasetyo Edi Marsudi juga semalam menyatakan bahwa tidak ada persiapan khusus dari pihak tim pemenangan. Namun memang Ahok sendiri semalam sempat menemui tim kuasa hukum untuk mempersiapkan diri jelang pemeriksaannya hari ini. Dan sebelum pemeriksaan Ahok pertama kali sebagai tersangka hari ini, Bareskrim Mabes Polri juga telah memeriksa sejumlah saksi dan juga pihak pelapor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Alka. Ya, lantas apakah sudah terlihat Ahok ataupun kuasa hukumnya di sana saat ini? Pagi ini belum terlihat kedatangan dari tim pemenangan Ahok maupun juga tim kuasa hukum ataupun Ahoknya sendiri. Kami masih menunggu di sini bersama dengan awak media dan yang lainnya karena memang dijadwalkan Ahok ini akan diperiksa sekitar pukul 9 pagi. Sebelumnya Bareskrim Mabes Polri memang terus mengejar penyelesaian kasus berkas perkara Ahok karena dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun juga menyebutkan bahwa rencananya pada pekan depan bekas perkara Ahok akan segera diselesaikan dan dilimpahkan tahap pertama ke kejaksaan untuk diproses ke pengadilan. Dan memang kasus ini berjalan begitu cepat, sejumlah saksi, puluhan saksi sudah diperiksa dan saat ini pun memang ada pro kontra terkait dengan tidak ditahannya Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama ini. Namun Kapolri Tito Karnavian telah menyebutkan sejumlah alasan dan ini sesuai dengan hukum acara pidana yang menyebutkan bahwa dari sisi objektivitas pihak penyidik dan juga saksi ahli belum sepakat terkait dengan dugaan penistaan agama Ahok, dan dari segi subjektivitas Ahok dinilai proaktif dan juga tidak berniat menghilangkan barang bukti dan juga Ahok tidak berniat untuk mengulangi perbuatannya, sehingga Ahok ini dianggap tidak perlu ditahan dan pihak Mabes Polri pun juga telah mencabut paspor Ahok untuk tidak dapat pergi ke luar negeri dan menjalani proses pemeriksaan. Alka, kita tunggu bagaimana jalannya
proses pemeriksaan Ahok pertama kali sebagai tersangka hari ini, dan apakah nanti keberlanjutannya akan begitu cepat berkas perkara Ahok dilimpahkan ke Kejaksaan. Untuk sementara demikian, Alka, kembali ke Anda di studio. Baik, Gadis Bianca, kami akan terus menunggu informasi dari Anda. Terima kasih. Selamat pagi, Egit. Egit, bisa Anda konfirmasi apakah Ahok telah tiba di Mabes Polri, Egit? Selamat pagi juga Widya dan juga Alka di studio. Hingga pukul 9:10 pagi ini memang belum tampak Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini tiba di Mabes Polri. Namun menurut informasi terakhir, ini kami juga menyaksikan ada sebuah mobil diduga. Maju terus. Ada Basuki Cahayapurnama atau Ahok Mundur. di dalamnya, dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sekarang sudah tiba di depan Rupatama Mabes Polri. Suasana di sini bisa kami gambarkan memang sangat ramai sekali oleh para awak media dan juga massa yang dari tadi menunggu kedatangan Basuki Cahayapurnama, sehingga media juga kesulitan untuk mendekat untuk meminta atau menggali informasi lebih dalam mengenai apa yang menjadi fokus dalam pemeriksaan perdana kali ini. Namun tadi sebelum Ahok tiba di Barreskrim beberapa saat yang lalu, sekitar 15 menit yang lalu, kuasa hukum dari Ahok, ini Sira Prayuna, sudah terlebih dahulu tiba beserta dengan sejumlah orang yang tergabung dalam tim pemenangan Ahok Jarot. Di antaranya ada Prasetyo Edy dan juga Ruhut Sitompul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kawan-kawan semuanya, saya ini warga negara yang paling berbahagia hari ini dapat kehormatan diundang Bapak Presiden makan pagi. Jadi dalam perbincangan kami berdua tadi, apa yang telah diutarakan oleh Bapak Presiden, 3 poin tersebutlah merupakan pemikiran-pemikiran yang beliau kemukakan kepada saya, dan saya berpikir sekaligus juga menyambut hangat betapa pemikiran-pemikiran yang dipikirkan oleh Pak Jokowi sejalan dengan pikiran-pikiran yang ada pada diri saya, dan saya yakin juga bukan hanya saya, tapi barangkali mayoritas kita, masyarakat bangsa Indonesia ini, punya kesepakatan pemahaman pikiran yang sama. Bagaimanapun kita mengetahui negeri kita ini mendapatkan karunia dari Sang Maha Pencipta sebagai negeri yang sebenarnya luar biasa ditinjau dari aspek apapun juga. Ini yang patut kita syukuri, dan para pahlawan, syuhada bangsa kita, proklamator bangsa kita telah berjuang sepenuh hati, tekad, semangat, jiwa raga mereka, pengorbanan mereka, memberikan kita kemerdekaan yang memang harus patut kita syukuri. Hari ini bangsa kita sedang meniti kembali satu tahapan ke depan, bagaimana bisa bersaing lebih kuat dengan bangsa-bangsa lain di permukaan bumi ini. Nah, salah satu hal yang syarat yang tidak bisa ditawar-tawar, diperlukan suasana ketenangan, apa yang kita kenal dengan istilah stabilitas. Jadi stressing point dari Bapak Presiden tadi menekankan betapa pentingnya stabilitas, dan stabilitas itu tidak bisa ditawar-tawar. Bagaimana kehidupan yang harmoni di antara seluruh komponen bangsa, sama anak warga negara bangsa, itu mutlak harus hadir di tengah-tengah kehidupan kita keseharian. Yang terakhir, ya bangsa kita yang punya paham nasionalisme, ideologi kebangsaan yang luar biasa, hasil mahakarya putra Indonesia, bumi Indonesia. Ini patut kita jaga
Maka tidak mungkinlah barangkali ini bisa terjaga baik kalau ada pembiaran terhadap paham-paham radikalisme yang mengancam ideologi kebangsaan yang kita miliki. Jadi tepat sekali apa yang diutarakan oleh Bapak Presiden. Saya pikir kawan-kawan semuanya kalau ditanya pada saya, betapa saya mensyukuri ini, berterima kasih semuanya, dan sekaligus mengajak seluruh komponen bangsa ini, terutama para elit. Elit ini penting sekali, elit-elit bangsa ini. Yang dibutuhkan negeri ini saat ini adalah keteladanan. Semangat keteladanan itu harus diberikan dari waktu ke waktu, di mana saja, kapan saja, oleh para elit bangsa ini. Jadi kalau ada keteladanan di sana, ada semangat pengorbanan, maka semangat dan sikap-sikap itu akan melahirkan negarawan-negarawan baru di negeri kita. Kita udah terlalu inflasi para politisi di negeri ini, termasuk diri saya. Tapi negeri ini sekarang menanti-nanti lebih banyak tumbuh dan lahirnya para negarawan. Jadi saya pikir kalau semangat itu datang, itu akan menjadi Indonesia Raya yang hebat dan kokoh. Inilah kawan-kawan barangkali inti daripada pertemuan makan pagi hari ini. Saya terima kasih sama Pak Jokowi. Ya, baik.